Kami dari unit PMK Citralen Surabaya, kami perkenalkan satu persatu apa yang telah dipakai dengan teman-teman ini. Yang pertama adalah pakaian seperti ini. Ini adalah pemakaian seragam untuk penyelamatan juga. Apabila ada warga yang terjebak di dalam sebuah kebakaran, maka Bapak ini yang memakai seperti ini adalah untuk menyelamatkan orang yang terjebak dengan kebakaran. Pakaian yang kita pakai ini adalah pakaian anti bakar. Jadi apabila pakaian ini diterjang oleh api ataupun panas, maka Bapak ini tidak akan terbakar karena pakaian ini adalah anti bakar. Yang kita gendong yang biasa kita sebut adalah disingkat dengan OBA. OBA itu adalah artinya daripada oksigen breathing apparatus. Jadi seperti itu. Nah, gunanya apa? Gunanya breathing apparatus ini apabila kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang sifatnya itu sudah gelap dan banyak asap, kalau tidak memakai dengan udara bersih, maka si petugas tadi akan mengalami ketidaksadaran. Maka dengan memakai dengan udara seperti ini, maka insya Allah si pelaksana daripada petugas itu akan selamat karena dia menghirup dengan udara yang segar. Nah, dan di sini ada juga apabila udara yang kita gendong itu nantinya sudah habis udaranya, maka dengan sendirinya ini akan meniup, ada fluid di sini. Maka itu tandanya petugas yang memakai ini harus cepat-cepat keluar karena udara sudah tidak sanggup untuk melanjutkan berikutnya. Untuk selanjutnya adalah kostum yang dipakai Bapak ini adalah ini sesuai dengan tadi yang kita ucapkan tadi. Yang pertama adalah penyelamatan, maka yang ini juga adalah penyelamatan. Misalkan ada sapi gila, ada ular, ada tawon, silakan melapor kepada PMK Citralen. Ini adalah pakaian kostum untuk firefighter. Jadi ini pakaian firefighter. Sementara pakaian yang kita pakai ini adalah anti panas, bukan anti bakar tapi anti panas. Sementara untuk evakuasi yang tadi sebelumnya itu yang pakaian seperti perak itu memang anti bakar. Nah, sementara yang kita pakai sekarang bukan anti bakar tetapi anti panas. Inilah pakaian daripada firefighter. Yang kita pakai adalah terutama sepatu. Sepatu ini juga tahan panas, tidak akan terbakar. Baju adalah tahan panas, bukan anti bakar. Helm ini adalah pelindung mata dan helmnya juga pelindung kepala. Di belakang kepala juga ada pelindung apabila ada percikan api di belakang kepala, kita bisa terlindungi. Seperti itu. Ini adalah pakaian firefighter. Juga termasuk sarung tangan. Sarung tangan juga anti panas. Anti panas. Jadi bukan anti bakar, anti panas ya. Firefighter itu artinya adalah orang yang di depan sendiri apabila ada kebakaran yang pegang nozzle. Dan dengan pakaian seperti ini, jarak 2 meter tidak akan terasa panas, tetap terasa dingin. Tapi jangan terlalu dekat karena ini bukan untuk anti bakar. Baiklah, akan saya menjelaskan satu persatu apa yang ada di sini. Ini adalah peralatan-peralatan PMK apabila ada suatu kejadian kebakaran. Kita awali dengan ini, namanya adalah selang layar. Ada dua ukuran. Pertama adalah ukuran 1,5 dim dan 2,5 dim. Yang ini adalah 1,5 dim. Panjangnya selang layar ini ada yang 15 meter, ada yang 30 meter. Yang saya pegang ini adalah 30 meter. Selanjutnya ini adalah napel. Ini namanya napel, tapi napel pemisah. Jadi satu aliran air kita bisa dipecah menjadi 2 aliran air. Jadi ini bisa dipakai untuk 2 selang pemadam kebakaran. Jadi bisa dipakai menjadi 2 selang dari satu pemisah ini. Nah, selanjutnya adalah ini adalah nozzle. Nozzle ini kenapa seperti ini? Nozzle ini untuk lebih meringankan kepada firefighter atau pemadam yang ada di depan, karena ini lebih mudah untuk mengoperasikannya. Ini bisa menjangkau kurang lebih sampai 40 meter daya jangkau daripada nozzle ini. Nah, berikutnya ini adalah
napel penyambung selang yang besar kepada selang yang kecil. Jadi ada selang besar nanti dipindah kepada selang yang kecil supaya kita untuk menghemat daripada air yang kita pancarkan. Apabila dengan menggunakan selang nozzle yang besar, maka air akan lebih boros. Tetapi ketika kita memindahkan kepada yang kecil, maka kita pemakaian air tersebut akan lebih hemat. Berikutnya adalah nozzle. Nozzle yang ini dinamakan adalah nozzle pejal. Artinya tidak bisa berubah. Ini hanya untuk menyerang kepada kebakaran-kebakaran yang memang sudah membara. Maka ini disebut dengan nozzle pejal. Ada dua juga. Ini adalah nozzle yang paling kecil, yang kurang lebih ukurannya adalah 1,5 dim. Ada yang besar, ukurannya adalah 2,5 dim. Berikutnya, ini adalah nozzle sama, dan kurang lebih ukurannya adalah 1,5 dim. Nah, tetapi bedanya, kalau yang ini adalah nozzle pejal dengan satu fungsi, tetapi kalau ini adalah dua fungsi. Fungsi yang pertama ini adalah bisa dibuat pejal, yang fungsi yang kedua bisa untuk fungsi kabut. Bermaksud untuk supaya dikabut karena kita melindungi daripada panasnya api, supaya kita terlindung dari panasnya api. Berikutnya adalah apar. Ini namanya apar. Apar ini adalah alat pemadam api ringan khusus untuk memadamkan api-api yang masih pertama kali menyala. Apabila sudah terjadi kebakaran besar, maka apar ini tidak perlu difungsikan. Kita harus memakai alat yang namanya pemadam hidrolik atau mekanik. Jadi artinya harus pakai air yang sudah ada mesin di unit. Jadi apar ini apabila sudah terjadi kebakaran yang besar tidak perlu difungsikan, karena juga sifatnya akan mengganggu kepada pemadam-pemadam yang lain, karena ini akan menimbulkan asap atau debu yang tidak bisa untuk maksimal bagi pada pemadam kebakaran. Bila membutuhkan pelayanan kami, segera hubungi nomor di bawah ini. PMK Citraland siap setiap saat, pantang pulang sebelum padam. Wani.